pernah mendengar eh, kalau orang bekerja, orang mencari nafkah itu termasuk kategori ibadah. Apakah itu betul? Oh, gitu ya. Iya. Sebelum kita lebih jauh, mungkin riwayat tentang Nabi Isa alaihissalam perlu kita ceritakan. Jadi Nabi Isa itu suatu saat lewat ketemu dengan orang sedang duduk. Akhirnya oleh Nabi Isa ditanyakan, "Mataf aluhahuna, apa yang kamu lakukan di tempat ini?" Faqala ata'abbadu ya ruhallah. Di tempat ini aku ibadah, wahai ruhullah. Nabi Isa itu julukannya ruhullah. Aku ibadah di tempat ini, wahai Nabi Isa. Qala faman ya'uluka. Lalu ditanya oleh Nabi Isa, siapa yang nanggung biaya hidupnya kamu ini? Kalau kamu hanya di tempat ini saja ibadah, sholat, zikir, mungkin bersolawat dan lain sebagainya. Faman ya'uluka, siapa yang nanggung biaya hidup kamu? Maka dijawab oleh laki-laki itu, akhi, yang nanggung hidupnya saya ini saudara laki-laki. Menyikapi hal ini, Nabi Isa menjelaskan, aku ka'abadu minka. Sejatinya, saudaranya kamu yang menanggung biaya hidupnya kamu, itu sebenarnya lebih hebat ibadahnya dibanding kamu. Kalau kita lihat sepintas, ini kan saudaranya kerja untuk membiayai saudaranya yang ibadah kepada Allah. Jadi saudaranya itu yang satu ini kerja, tapi mohon maaf ini kerja yang tidak sampai melalaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Bukan berarti kerja tapi tidak sholat, Kerja. kerja sampai tidak puasa. Jadi kerja sampai tidak kenal waktu, bukan seperti itu. Ini kerja tapi tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Sedangkan saudara yang satunya tidak kerja sama sekali. Terus zikiran tok, wiritan tok, tidak ada upaya untuk mendapatkan uang. Maka Nabi Isa itu mengatakan, "Ahuka a'badu minka." Sejatinya saudaranya kamu yang kerja itu lebih hebat ibadahnya daripada kamu yang hanya duduk di tempat. Itu keterangan dari Syekh Abdul Wahab Sa'roni dalam kitab Tambihul Muqtarin. Jadi kalau kita perhatikan ini, sebenarnya ibadah itu bukan hanya duduk di masjid, baca Quran, zikir, baca sholawat, mengajar bukan hanya itu, tapi ibadah ini adalah semua rutinitas yang yang mengandung nilai positif dan tidak bertentangan dengan aturan syariatnya Allah. Tapi ya tadi itu, kerja tetap tidak meninggalkan kewajiban. Bukan berarti kerja yang sampai tidak Lupa kenal waktu, waktu. Ustaz. Iya. Ya mohon maaf, gajah itu kan makannya banyak. Iya. Jadi dibanding dengan manusia kalah. Tapi gajah itu masih tahu waktu. Jelek waktunya istirahat, ya istirahat. Waktunya tidur, ya tidur. Tapi kadang manusia, ini mohon maaf, kadang tidak tahu waktu. Waktunya istirahat digunakan kerja. Waktunya ibadah digunakan kerja. Sampai waktunya tidur digunakan kerja. Padahal makannya cuma sedikit. Lebih banyak gajah. Gajah itu masih ngerti waktu. Nah, lebih-lebih sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu diupayakan dan harus bisa. Supaya tetap dilakukan karena ini kewajiban fardu ain yang menjadi tanggung jawab semua individu manusia. Jadi jangan sampai kerja tapi meninggalkan kewajiban kepada Allah. Maka oleh Imam Ghazali itu manusia ini ada 3 kelompok. Jadi ada 3 kelompok manusia. Yang pertama rojulun syagholahu ma'asyuhu an ma'adi. Seseorang yang disibukkan oleh urusan hidup di dunia sampai melupakan urusan akhirat. Ini kelompok pertama. Orang yang sibuk dengan urusan hidup di dunia
sampai melupakan urusan akhirat. Sibuk kerja, sholat sampai dilupakan. Jadi berangkatnya jam 3 sebelum subuh, subuhnya hilang, duhurnya hilang, asarnya hilang, maulidnya hilang, isaknya hilang, baru datang setelah isak. Nyampe ke rumah tidur. Bangun jam 3 berangkat lagi. Terus seperti ini. Ini namanya sibuk urusan hidup di dunia, tapi sampai melupakan urusan akhirat. Jumat juga begitu. Tidak kenal waktu Jumat. Padahal waktu sholat Jumat itu 30 menit selesai sudah. Kelamaan 30 menit ini. Saya kira 20 menit selesai. Hanya dipotong 20 menit tidak sempat. Nah, maka kata Imam Ghazali, orang model seperti ini fahuwa minal halikin. Ini orang yang akan sengsara. Bisa jadi di dunia dia sukses sepintas, tapi jelas di akhirat orang ini akan sengsara. Masuk kelompok yang sangat rugi, kelompok yang akan binasa, kelompok yang pertama. Yang kedua, warajulun sagolahu ma'aduhu an ma'asyihi. Kelompok manusia yang sibuk dengan urusan akhirat sampai melupakan urusan dunianya. Ini kelompok yang kedua. Bukan berarti dia tidak punya upaya untuk mencari penghidupan yang layak, tidak. Tapi ia bekerja hanya sebatas untuk bekal hidup dan untuk menghindari dari hal-hal yang diharamkan. Jadi dia lebih sibuk dengan urusan akhirat. Artinya semua aktivitasnya itu orientasinya adalah urusan akhirat. Maka model seperti ini fahuwa minal faizin. Ini kelompoknya orang-orang sukses dunia akhirat. Ini sukses sejati, faiz. Fahuwa minal faizin. Sukses dunia, sukses akhirat. Orang yang sibuk dengan urusan akhirat sampai melupakan urusan dunianya. Makanya kita itu aktivitas apapun saja, jangan sampai tidak diniati untuk kepentingan akhirat. Ya seperti dengan kita ngobrol seperti ini, kalau kita hanya ingin popularitas, ingin dilihat orang, ingin viral, ya rugi sebatas itu saja selesai. Tapi ya kalau kita niati, mungkin ada orang yang melihat, mendengarkan, mungkin dengan penjelasan itu dia bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehingga tugas kita yang menyampaikan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ada nilai ibadah. Sama dengan kita misalnya pergi ke kantor. Apa tujuannya? Saya pergi ke kantor adalah melaksanakan tugas saya. Saya sebagai seorang yang punya tugas dari pemerintah. Yang kedua, kalau saya mendapatkan honor ini honor halal. Karena saya bekerja sebagaimana mestinya. Maka saya dengan dapatkan honor itu, saya niati ini untuk biaya hidup keluarga saya, untuk anak saya, supaya istri dan anak terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jauh dari harta haram. Oh, itu nilai ibadah. Nah, yang ketiga, wal aqrab ilal i'tidal huwa thalis alladzi sagolahu ma'asyuhu lima'adihi fahuwa minal muqtasidin. Ada yang moderat ini yang ketiga. Artinya moderat, ya tidak masuk kepada orang yang celaka, juga tidak masuk kepada kelompok yang istimewa, yang faizin tadi. Di tengah-tengah. Tengah-tengah. Siapa ini? Orang yang sibuk dengan urusan dunia, tapi orientasinya tetap akhirat. Jadi dia sibuk urusan dunia, orientasinya tetap akhirat. Tentu kelompok yang ketiga ini sibuk urusan dunia, orientasinya akhirat, tetap tidak akan meninggalkan kewajibannya terkait dengan kewajiban syariat. Mustahil kalau ada orang kerja sibuk urusan dunia, mak cakang laku, weng kini kakak angkui akhirat, tapi tidak sholat. Mustahil, tidak mungkin, tidak bisa. Kerja terus sampai tidak puasa. Loh, kula ini kalah. Saya ini kerja tujuannya untuk akhirat, tidak mungkin. Itu hanya lebay saja ini. Mencari pembenaran. Mencari pembenaran. Lah kelompok yang ketiga ini fahuwa minal muqtasidin. Ini kelompok yang moderat. Artinya moderat, ya tidak terlalu
binasa orang ini, ya juga tidak terlalu masuk ke kelompoknya faizin. Tapi masih baik yang ketiga, masih baik. Itu penjelasan dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya Allahu a'lam. Berapa menit ya?